Bos, ketemu lagi dengan Brother House Indonesia. Kali ini kita ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita sajikan sama lu semua. Biasanya kan kalau kita nge-review rumah yang sifatnya show unit aja. Tapi kali ini kita akan mereview rumah bukan hanya show unitnya saja, tapi rumah yang dijual dengan skema ready stock. Silahkan lu lihat ya, kamera liatin. Nah ini rumah dengan konsep ready stock. Ini perumahannya apa? Bernama Trevista Hill, rumah dengan konsep tropical touch. Kira-kira seperti inilah ya gambaran dari fasadnya, konsep tropical touch. Untuk detailnya, gue akan review show unitnya dari tampak fasad sampai dengan tampilan di bagian dalamnya seperti apa. Kita akan lanjut menuju rumah contoh. Nah, sekarang gue sudah berada di depan dari show unitnya, bos. Oke, yang akan kita review ini adalah dari klaster Menteng Residen untuk tipe A. Tanahnya sendiri luasannya 84 dan untuk bangunannya ada di luasan 75 meter persegi. Oke, sekarang kita langsung aja kita bahas ya. Pertama, atapnya dulu ya, sebelum gue review semuanya. Atapnya ini bisa dibilang ini adalah atap pelana, bos. Tapi variasi. Kenapa variasi? Karena dari sudut kemiringan ya, bisa dibilang antara yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu sudut kemiringannya berbeda. Ada yang memang lebih curam, ada yang tidak terlalu curam. Dan ada tambahan di sebelah kanan atau sebelah kirinya, itu ada variasi, ada dak di situnya bro ya. Oke, itu bagian atasnya. Sekarang kita lihat secara keseluruhan dari tampak fasadnya ini ya bos ya. Rumah ini kan konsepnya tropical touch, bos. Jadi, kesan tropikalnya bisa dibilang sangat ketara banget. Kenapa? First. Pertama, kita melihat bahwa di sini sangat didominasi dengan kaca. Memudahkan untuk ventilasi, untuk cahaya ataupun udara akan lebih signifikan untuk masuk dan menyinari untuk area di dalam ruangan dari rumah ini, bos. Dari bawah ataupun atas sangat banyak efek kacanya. Kita lihat ya, kacanya mengikuti daripada ceilingnya yang bentuknya limas variasi. Pelana yang variasi. Nah, efek maju mundur daripada rumahnya ini kan kelihatan banget ya bos ya. Ada beberapa part, bagian bawah dari topi-topian, bagian tengah ya, sama pas bagian frame yang mengelilingi bagian daerah kacanya. Ya, ini terutama bagian kaca kita note ya. Ini bisa dibilang memang yang menjadi value utama dari fasad dari rumah yang tipe A ini nih bos nih. Kita lihat ya, ada maju mundur dari sisi jendelanya ya. Di sebelah kanan ini ada kecondongan lebih depan, sementara di bagian kirinya berada di posisi condongan di bagian dalam. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng ya bos ya. Kira-kira untuk bagian kanannya ini adalah part dari ruangan apa, dan sementara di bagian kiri guenya adalah part untuk ruangan apa. Adapun untuk jendelanya sendiri, ini bisa dilihat ini sepertinya mendominasinya adalah jendela mati ya bos ya, dan ada satu jendela hidup. Nanti kita lihat secara seksama dari dekat ya bos ya. Kita lihat sebelah sana, itu dibikin simple aja. Temboknya di plester aci dengan dikasih tali-talian dan dikasih warna abu tua. Nah, ininya yang berbeda nih bos nih. Gue pengen bahas sebelah sini. Ini ada tembok ya, ada tembok. Kita lihat ini ada tali-taliannya. Biasanya kalau rumah yang tropis, efek dari tali-talian ini dibuat dari material conwood ya, atau wood plank lah ya. Tapi yang ini sebenarnya ini adalah penerapan yang simple dari rumah ini. Sebenarnya ini divariasi plester aci aja bos sebenarnya. Namun ini gue terinspirasi dan gue jadi dapat insight. Dulu kita pernah mereview rumah yang greenhouse ya di daerah Bogor.
bahwa ternyata untuk bisa membuat tali-talian dengan serapih ini ya, salah satu aplikasinya adalah dengan menyimpan sejenis list aluminium ya dengan ketebalan yang sesuai. List aluminium dengan ketebalan sesuai. Jadi ketika sudah diproses plester aci, tinggal diangkat aja dan menjadikan area list-lisannya ini menjadi lebih rapi. Itu prediksi gue, sepertinya pengerjaannya memang akan memakai material yang bisa dibilang nyetak kayak begitulah ya. Karena kalau misalkan dibikin langsung, sepertinya kalau tanpa ornamen yang seperti itu akan sulit untuk bisa rapi seperti ini. Oke, itu di bagian tersebut. Di bawahnya kita lihat ada ornamen kayu juga nih bos ya. Nah, ini akan lebih kelihatan di sebelah sini kalau gue tunjukin. Ini sebelah sini bos, ini efek kayunya bukan juga dari wood plank, tapi ini adalah dari keramik yang memang coraknya dibikin corak kayu gitu bos ya. Nah, tropis touch-nya bisa dibilang rumah ini banyak ornamen yang menggambarkan bahwa rumah ini memang dibuat kesannya memang dibikin seperti itu bos. Ya, sampai dengan bawah ya. Jadi list-listan yang di atas itu bahkan sampai dengan bawah ini semua dibikin signifikan. Bisa dibilang semua ruangannya ini sangat terdominasi dengan part itu. Oke, sekarang kita bagian bawah. Ini something different-nya juga bos. Nah, ini sebenarnya bagian apa sih? Ini kan sebenarnya kan dinding saja ya, dinding saja. Namun kenapa ini dibikin condong seperti ini? Biasanya kan kalau yang seperti ini, biasanya dibikin lurus aja gitu ya. Tapi kenapa ini dibikin agak condong ke depan? Nah, setelah gue pelajari, ternyata ini adalah maksud dan tujuannya. Jadi memungkinkan adalah agar udara biar masuk ke area sebelah sini. Jadi masuk ke dalam ruangan. Gitu bos. Termasuk di bagian topi-topiannya bos. Nah, kalau misalkan nanti disimak ya, nanti bisa di zoom nih biasanya sama brother Bondan biasanya. Termasuk di sini, biasanya kan kalau topi-topian seperti ini biasanya sifatnya datar. Namun kalau begini, kalau yang ini bisa dibikin jadi menjorok ke bawah. Dibikin menjorok ke bawah. Ini juga adalah maksudnya adalah udaranya ketika masuk biar lebih mudah untuk masuk ke dalam area rumah. Ini insight yang bisa lu aplikasikan kalau misalkan lu nanti bikin rumah biar ada efek angin ya yang segar ke rumah. Ini adalah salah satu teknik agar rumah ini akan sangat dengan mudah ventilasi udaranya bisa didapatkan dalam rumahnya. Oke, itu bagian atasnya ya. Tadi sedikit gua ngebahas bagian dindingnya secara langsung. Kalau untuk bawahnya sendiri, nah ini bawahnya sendiri, ini dibikin simple aja ya bos ya. Dibikin simple aja. Ini adalah keramik dengan ukuran sekitar 40 x 40 ya. Ada perbedaan warna, diferensiasi warna. Yang ini lebih muda, yang ini dibikin lebih tua. Dan untuk luasan dari area carportnya sendiri, karena memang area tamannya dibikin tidak terlalu besar, maka area carportnya ini bisa dan cukup untuk 2 mobil bos. Biasanya bagian depan rumah itu gak ada yang model seperti ini ya. Gak ada yang model seperti ini. Biasanya hanya landai aja. Atau bagian taman ini biasanya setara dengan bagian carport. Nah ini sesuatu yang berbeda. Jadi tamannya ada taman di atas gitu bos. Ya, ada taman yang di bawah dan ada taman yang di atasnya. Nah, jadi positifnya adalah area untuk mengelilingi tamannya ini bisa dijadikan sebagai tempat duduk-duduk santai, refreshing, kongko gitu kan. Kalau lewat-lewat seolah-olah lagi santai, lagi ngebaso, padahal lagi ngeceng. Ada ahwat cantik, kerjaan si Bondan tuh. Ada ahwat cantik berhijab. Wah, ada yang bernikab. Oh, ditandain juga. Anak siapa tuh? Oh, anak Bapak Rahmat. Oh, gua tandain. Terus dia lirik-lirik. Astagfirullahaladzim. Ini pas bagian kusennya. Ini adalah kusen dengan
aluminium saja, namun apakah ini powder coating? Ya sepertinya memang sekelas itu ya bos ya kalau untuk ininya. Sebelah kanannya juga sama, ada jendela yang mati, ada jendela yang aktif. Kayak gitu. Sekarang kita masuk. Jangan lupa untuk rumah contoh ini atau show unit ini memang sudah diberikan pintu yang memang smart lock door gitu. Oke, kita masuk bos. Oke bos, masuk bos. Nah, rumah sekarang kan memang yang kekinian, jadi biar ruangan tengahnya itu memang terkesan luas, memang dibikin open space ya bos ya. Seperti ini ada area ruang tengah ya, ruang tengah, ruang tamu. Nah ini langsung berdekatan dengan area dapur. Ruang makannya mana? Nah ini adalah ruang makannya bos. Bisa dibilang ini fungsinya jadi skat tapi jadi area makan juga gitu bos. Nah kalau untuk pembeda dari ruangan tamu dengan ruangan daerah dapur, kita bisa lihat dari area atasnya bos ya. Nah, lo mungkin bisa lihat ya, ini ada skat, diferensiasi warna di area ruangan tamu ke area ruangan dapur adalah perbedaan dari bagian plafonnya bos ya. Jadi untuk yang di ruangan tamu ini, plafonnya kan dibikin putih bos ya. Nah, kalau untuk bagian ruangan dapur dan ruangan makan dikasih plafonnya untuk warna abu tua gitu. Ini sesuatu yang berbeda yang pengen gue spell pada kesempatan kali ini. Biasanya kalau furnitur mostly sekarang ini kan menggunakan material multiplex HPL ya. Nah kalau yang ini ada memang sebagian part menggunakan multiplex atau HPL, tapi juga ada tambahan kayu yang alami. Kayunya adalah jati Belanda bos. Oke, gue pengen liatin ya bro. Nah di bagian dalamnya ini, terutama bagian-bagian atasnya ya. Bagian dalamnya kelihatan banget. Ini jati Belanda ya bos ya. Jati Belanda. Bahkan sampai dengan, terutama bagian yang tebal bagian atas ya, itu jati Belanda ya bos ya. Nah, adapun untuk yang HPL-nya sendiri, ini diaplikasikan di bagian finishing, bagian tampak-tampak depannya. Memang gue sempet agak berdebat nih sama Bro Bondan ini sebenarnya multiplex HPL atau ini jati Belanda? Bagian mana yang multiplex? Bagian mana yang jati Belanda? Terus terang memang agak saru ya. Namun sepertinya bagian depannya ini sepertinya memang multiplex HPL. Bagian dalamnya ya, bagian dalamnya jati Belanda gitu bos. Nah ini ada beberapa part juga ya. Ini yang 100% akurat nih bro. Kalau yang seperti ini adalah multiplex. Kenapa? Karena lapisannya ini lapisan HPL bos. Ya nggak bro? Ya nggak gue? Ya kan? Ya kayak begitu. Jadi ini ada beberapa part ya. Ini adalah lemari ya untuk nyimpen barang-barang yang besar. Dan ini ada beberapa rak-rakan. Di bagian bawahnya juga sama, bisa dimaksimalin untuk penempatan barang-barang yang cukup besar. Yang berbedanya lagi adalah, mungkin lu bisa lihat ya. Ini kesan tropicalnya. Ada penambahan ini bambu. Bambu anyaman-anyaman gitulah, anyaman-anyaman. Nah ini ya antara pandan atau bambu ini bro ya, rotan ya. Oke, lalu seperti itulah ya. Ini rotan, tak ada rotan akar pun jadi. Oke, ini bagian area TV. Sekarang gue pengen liatin ke sebelah sini ya. Sebelah sini ini ada rak-rakan ya, lebih ke untuk penempatan beberapa hiasan. Sepertinya seperti itu, sama seperti apa yang dicontohkan dengan rumah ini. Bagian rak-rakan ini ya, setiap partnya dikasih lampu LED ya, warna kuning. Dan ini memang ditempatkan untuk beberapa item dari barang-barang yang cantik ya, untuk mempercantik ruangan ya. Kalau bagian ini sendiri ya, ini adalah untuk biasanya microwave dan sebagainya. Microwave bisa di sini bro ya. Di sini microwave, dan di sini biasanya
elektronik yang bisa dibilang memang cukup besar juga biasanya penempatannya di sini, bos. Ya. Dan ini memang part kabinet untuk di area kulkas. Untuk kulkas, bro. Untuk area belakangnya, ini seperti ini, bro. Jadi kalau misalkan lu beli rumah ini dengan secara perdana, bisa dibilang yang aslinya itu bawaan dari developernya, ini adalah seperti ini. Jadi ada kitchen sinknya ya, bos ya. Nah, jadi kalau misalkan konten yang ini, kok ada di bagian depan, kok ada area dapur, ada kitchen sink, dan di belakangnya juga kok ada. Kok ada? Nah, kebetulan ini adalah aslinya dari ruangan ini, memang bawaannya sudah ada kitchen sink seperti ini. Adapun untuk area belakang ini, memang kalau rumah baru, mostly standarnya memang masih terbuka seperti ini. Dan untuk rumah ini memang dijadikan area taman, beberapa tanaman yang memang sedang ya secara ukuran, tapi ada penambahan juga pohon yang agak besar. Ini nanti besarnya nanti jadi pohon apa ini, bro? Pohon, wah ajib banget ya. Kalau misalnya gue dapat pohon duit, gue petikin setiap hari. Yang merah tuh sama gue ambilin, bro. Merah udah matang berarti. Merah udah matang, kalau hijau. Kalau orang matanya hijau apa? Nanti orang belum matang gitu ya. Ini adalah area dapur. Karena dua, ya bos ya, karena dua, gue bilang ini adalah dapur bersih lah ya, dapur bersih. Nah, untuk bawahnya sendiri, ini pakai granit ya bos ya, pakai granit. Terus ini ada area wastafelnya, dan ini ada tempered glass dengan ada kompornya seperti ini. Di bawahnya disertai dengan kabinet ya, untuk nyimpan beberapa barang-barang yang besar. Nah, ini lagi bro ya. Ini adalah salah satu ornamen tropical ya yang bisa kita bahas. Yang di back wall TV itu kan gue tadi spell ya, ada part yang multiplex, ada yang jati Belanda. Ini bisa dibilang pure jati Belanda. Jadi untuk ambalannya ini adalah jati Belanda bos, termasuk di bagian ini bos. Ini jati Belanda. Tapi gue pengen nanya bro, kenapa sih jati Belanda? Kenapa nggak jati Eropa gitu? Atau jati Maroko gitu? Belanda itu pengecut. Jadi jati Belanda. Apa kaitannya dengan ini? Berarti ini kayu orang pengecut. Jadi palsu. Palsu. Oke, ya kira-kira seperti itu. Nah ini bro, ya tadi gue kan bahas bahwa rumah ini open space. Biasanya ada ruang tamu, ada ruang makan, dan area ruangan dapur. Nah, yang ini terkesannya memang jadinya skat ya, karena memang partnya kecil. Tapi kalau boleh gue note, kebetulan untuk ruang tamunya memang alokasinya dibikin area yang paling besar, bos. Ini ya, selain daripada fungsi sebagai partisi, pemisah ruangan, ini juga adalah tempat makan nih bos ya, seperti yang lu lihat mungkin di sini ada piring untuk ayah, ada piring untuk ibu, satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ibu, tiga-tiga juga sayang ibu. Kok ibu mulu bro? Karena ayah itu yang keempat bro. So sad. Oh, kok persepsinya jadi ke situ sih bro? Maksud gue persepsi gue gak ke situ loh bro. Jadi kalau ibu itu kan yang utama 3 kali. Kalau lu kok persepsinya malah ibunya ada 3. Luar biasa. Ahwat gimana ini? Calon suami lu niat poligami. Oke, ya kayak gini lah ya. Ini ada 3. Adapun sajian yang dicontohkan di sini, ini adalah sajian ala-ala Japanese. Agak kurang nyambung menurut gua, ya nggak sih bro? Ininya tropis, jati Belanda. Di mana nyambungnya jati Belanda dengan Jepang? Karena Belanda dan Jepang itu berperang bro zaman dulu. Betul nggak sih bro? Kenapa disatukan dalam satu area? Damai. Oh sudah damai. Oh karena apakah ini bentuk perdamaian bro? Ya bentuk perdamaian bro, ada di dalam satu area. Belanda disatukan dengan Jepang gitu ya. Ini ruangan untuk anak.
kesan tropisnya dilihat dan ditampilkan di area dinding ini, bos. Nah, ini ya bukan kayu ya, bos ya. Jadi bukan kayu yang ditempel di dinding, tapi ini adalah sejenis bukan parket lah ya. Kalau parket kan potong-potong ya, bro ya. Kalau ini HPL, bro. Kalau ini HPL yang memang disimpan dari atas sampai dengan ke bawah ya. Ada beberapa dan ada beberapa potongan. Oke. Nah, sebelah sini pun sama. Ini figuranya. Ini figura yang memang dilapisi sama HPL. Gitu. Jadi kesan kayunya ini dapat dengan HPL yang memang bentukannya kayak kayu ya gitu, bos ya. Jadi kamar ini memang ditambahi dengan ventilasi cahaya yang sangat cukup, bos. Ini adalah jendela aktif dan ada 2 part untuk jendela. Nah, ini ada lemari yang kalau gua buka, ternyata ini bercahaya, bos. Jadi di dalamnya ini ada lampu LED-nya, bos. Kacanya sendiri ini adalah kaca yang black. Kalau zaman dulu kok pakai istilah riben ya, bro ya. Kaca riben gitu. Kalau sekarang diganti jadi kaca black bukan sih? Atau kaca riben masih ada nggak sih? Atau berubah jadi ruben? Riben. Oke. Nah, ini lemarinya ya, full. Ya, ini keren banget sih. Ada untuk gantungannya di sebelah sini ya kelihatan. Adapun kalau ini adalah lebih ke rak-rakan. Ya, bagian sebelah sini ini adalah laci-laciannya, bos ya. Nah, ditambahin dengan meja, ya, meja. Semua dinding bisa dibilang ini ditutup ya, ditutup. Seluruh bagian dinding semuanya ada tutupannya, bos ya. Sampai dengan ke meja-mejanya itu ditutupin dengan wallpaper seperti ini. Dan ini tambahin dengan kaca yang segambreng ya. Jadi kalau misalkan anak yang cewek ya, senang banget nih kalau dikasih kaca yang segambreng kayak begini ya, bentuknya bulatan seperti ini. Ini dindingnya bagus nih. Nah, ini dindingnya, bro ya. Ini dindingnya. Jadi dibikin ada tali-taliannya gitu ya. Jadi nggak dibikin lurus aja, biasa saja, tapi memang dibikin beberapa part, dikasih ada potongan-potongannya begitu ya, bro. Nah, ini pengungsian dari HPL karena memang punya ketebalan yang secara khusus, jadi part seperti ini jadi bisa bikin bagus. Nah, ini ruangan kamar mandi untuk di area bawahnya kelihatan banget ya. Kesan pertama gue masuk ke sini, ini ruangannya clean banget gitu ya, bro ya. Ini dengan penempatan di bagian kiri ini bahan keramik ya, bos ya. Bahan keramik ukurannya sekitar 60 kali 30 cm ya, 60 kali 30 cm yang warna putih seperti ini dengan corak batu alamnya, dan bagian bawahnya ini adalah homogeneous tile ya, bro ya. Homogeneous tile warna abu juga, ukuran 60 kali 60. Di sebelah kirinya ini ada lampu ya, bro ya. Ada kaca. Ukurannya lebih kecil daripada yang area kamar anak tadi ya. Dan ini yang bikin cukup efektif. Jadi kalau misalkan lu nanti beli furnish ya, dan kebetulan area dindingnya itu memang nggak pengen rusak, bisa beli nih furnitur seperti ini, bisa di Informa atau di apa ya. Jadi pas di bagian belakang atau bagian atas dari toiletnya ini bisa ditempatin rak-rakan kayak begini. Jadi sangat efektif dan efisien. Jadi tidak mengurangi bagian space yang lainnya. Cukup efektif, cukup di bagian sisi ini aja gitu, bos. Ini yang menarik dari ruangan ini, bos. Jadi gue balik ke sebelah sini ya. Nah, ini adalah area taman di dalam rumah, bro. Nah, kebetulan ini dibikin void ya, bro ya. Jadi dari bawah sampai dengan ke atas ini melongpong aja, jadi air hujan bisa turun langsung dari atas ya. Ini kalau hujan turun ngelewatin area kamar, sampai jatuh ke area taman bagian bawah sini. Jadi kalau buat lu yang memang rumahnya pengen ada air hujan gemericik kedengeran gitu ya, tanpa lu harus keluar atau ngerasain air hujan, mungkin ini bisa jadi solusi buat lu ya. Jadi bisa ngerasain air hujan, tinggal dibuka aja ini pintunya, dan lu bisa ngerasain hujan di dalam rumah lu gitu, bro. Keren gak sih? Ini juga yang keren, bro. Jadi area bawah tangganya ini dikasih kabinet ya.
fungsinya segala macam lah ya. Biasanya memang dijadikan area gudang ya untuk barang-barang yang biasanya tidak terlalu terpakai disimpan di sini. Dan lu tahu ini adalah bahan dari jati Belanda, bos. Kayak gitu. Jadi ini bukan multiplex, ini adalah jati Belanda. Oke, kita langsung ya bos ya. Nah, untuk di tangganya sendiri ini sama seperti area bawah ya bro ya. Jadi area bawah ini gue kepengen turun lagi nih bro. Oke, gue kelewat nih. Jadi ini sesuatu yang berbeda bro. Biasanya perumahan pada umumnya yang dipakai itu adalah bahan homogeneous style. Biasanya kan warna-warna basic seperti warna krem gitu ya, krem warna coklat muda. Ukurannya pun biasanya 60 x 60 bos. Tapi kalau untuk yang ini, yang berbeda adalah ini ukurannya 80 x 80. Bisa dibilang ini cukup berbeda ya bro ya, dibandingin dengan yang lain. Ini ukuran 80 80 dan warnanya sendiri ini warnanya adalah abu muda. Nyambung ke area tangganya bos. Jadi gue lanjut lagi ya. Nyambung ke area tangganya. Jadi menggunakan bahan material yang sama, homogeneous style yang ukuran 80 x 80. Jadi untuk tangganya ini dibikin potongan-potongannya saja gitu ya bro ya. Dibikin part di sebelah tangga ini dibikin nggak langsung nyudut, tapi dibikin ada step-stepnya gitu. Dari bawah, dari sini, ya, ada belokannya. Lalu tinggal ke atas. Dan ini lagi bro yang berbeda. Kalau ini railing lah ya, railing kayu. Biasanya kan kalau besinya, biasanya kan yang digunakan adalah material hollow ya, yang bentuknya kotak. Tapi kalau ini bentuknya silinder bro, jadi bulat. Ya, ini pembeda rumah ini dengan rumah yang lain bos. Oke, nah bro. Nah, kita lihat ya bos. Ini adalah ventilasi cahaya. Di mana dari tampak fasad kita sangat melihat bahwa value dari ruangan ini adalah ada tampak kaca yang bentuknya sangat unik, di mana bagian atap dari kacanya ini mengikuti dari bagian atapnya gitu. Kebetulan atapnya kan atap plana. Ini adalah bagian part di sebelah kanannya. Kita kan melihat bahwa di bagian depan itu kayak suatu keutuhan. Ada maju, ada yang mundur. Nah ini adalah bagian yang mundurnya bos. Bagian yang majunya ada di bagian mana? Bro, nanti kamarinya lu liatin ya. Kanan kiri bisa kelihatan signifikan ya bro ya. Oke, tunjukin bro. Nah, lihat. Nah, betul kan? Nah, jadi kita sambung bos bahasannya ya untuk area kaca. Ya. Jadi area kacanya itu yang ada condong bagian ke depannya adalah bagian kamarnya ya bos. Gitu. Jadi bagian area tangga itu adalah bagian kaca yang condong ke dalam. Ini keren banget ya bro ya. Biasanya kan kalau pada umumnya kita ngeliat ada bentuk upselling seperti ini. Ini kan ada headnya, ada lampu LED-nya. Tapi ternyata yang seharusnya mungkin di sini ada plafon ditutupin, tapi untuk memaksimalkan dan membuat kesan rumah ini berbeda dan kesan tropis, jadi akhirnya plafon ini dibikin terbuka bro. Dibikin terbuka dan langsung dibikin nempel ke langsung bagian atap. Ini yang mungkin bisa dibilang jadi berbeda dan menjadi unik untuk rumah Travista Hills ini bro. Untuk yang tipe A. Ini memang menjadi value-nya. Keren gak sih bro? Menurut gue sih ini keren bro. Ini ada furnish yang menurut gue juga unik bro. Jadi ini tidak dibuat datar. Sebelah ini tidak dibuat datar bro. Tapi ini dibikin ada cekungan ke dalam. Ya, dibikin cekungan ke dalam. Terkesannya kayak ngejeglok ke dalam ya. Tapi ini adalah part of concept. Ya. Ini adalah sama. Ini adalah multiplex HPL. Multiplex HPL dibikin seperti ini. Dibikin ada tali-talian di bagian tengahnya. Dan ini ada part dari kaca. Gray mirror. Membuat area sini jadi membuat sangat cantik ya bro ya. Menurut gua pas dan manis menurut gue. Ini bro kelihatannya ini gue nggak ngeliat lemari sebenarnya kalau dibikin potongan-potongan kayak begini.
Tapi lu tahu bro, di tengah-tengahnya kan ini kan ada lampu ya. Lampu yang memang kepantul cahaya ke atas dan ke bawah, bikin jadi cantik gitu. Ternyata memang ini adalah lemari baju bos. Tuh, dibikin unik ya. Menurut gue kreatif banget ini. Ini adalah lemari bos. Nah, ini untuk lampu gantungnya. Ini untuk beberapa baju. Jadi bisa dibilang memang untuk yang part yang ini dibikin untuk beberapa tumpukan saja. Mungkin hanya bisa dipakai untuk satu jajar ya. Dipakai untuk satu jajar. Yang atas mungkin untuk barang ya, karena memang posisinya tinggi. Yang bawah bisa dipakai untuk baju untuk sejajar. Part di sini bisa dipakai untuk spring bed. Dan ini bisa dipakai untuk gantungan bro. Ya, kayak begitu. Kurang lebih di bagian sebelah sini juga sama ya bos ya. Kayak begitu. Nah, oke. Nah, ini bro. Ya, gue pengen bahas part di sini. Ini something different dari ruangan ini. Lu tahu ini bagian apa? Gue buka ya. Nah, ini bos. Ternyata ini adalah penutup AC, bos. Jadi membuat cantik ruangan ini. Kalau biasanya kan AC kelihatan aja gitu ya, telanjang gitu ya. AC disimpan aja kayak begitu. Tapi dengan kabinet untuk bagian AC ini membuat area ini jadi kelihatan cantik ya. Tapi ventilasi atau ruang-ruang untuk udara keluar dari AC ini juga tetap bisa terlangsung dengan maksimal gitu bos. Oke. Nah di bagian ini bos, di area back wall-nya ini pakai HPL ya, lapisan HPL. Bawahnya juga sama, ini ada lapisan HPL juga sama. Ini ada ambalan-ambalan, kurang lebih sama, ada HPL dan dilapisi dengan LED ya bos ya. Di bawahnya sama untuk furnish bagian bawah juga. Jadi di sini bagian depannya dikasih anyaman-anyaman plywood ya, seperti itu. Ada tambahannya lagi bos ya, ini. Jadi gue jelasin di part akhir, kenapa? Karena memang dari awal kan tadi gue ngejelasin untuk bagian kaca. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena biasanya suami istrinya itu senang dandan bos, senang dandan. Makanya bagian kaca bisa dibilang memang jadi bagian yang sangat penting. Siapa bilang istri senang dandan? Suami juga sama. Siapa contohnya? Gue. Maklum dong bro, gue kan host, harus peduli sama penampilan. Kalau gue jelek, gue keren, ntar gue dicerewetin nih, termasuk sama temen gue nih. Kalau baju gue sedikit lebih terlalu mentereng gitu, lebih bercahaya, gue udah cerewetin bro. Ini teman gue the best banget. Untuk kamar yang ini, sepertinya kamar untuk cewek atau untuk cowok ya bro? Nah, sebenarnya gue lihat ini sebenarnya kamar untuk cowok sebenarnya bro. Tapi yang bikin gue tanda tanya adalah, kalau seandainya ini kamar cowok, kok ada boyband Korea di sini? Gak sih? Gue kira The Beatles loh. Iya, betul gak? Ya, gue tadi kan sebelum review ini ya, sebelum review ini gue masuk dulu ke kamar ini kan. Gue pikir dengan kesannya memang ini terkesan cowok ya, gue pikir ini The Beatles bro. Tapi setelah gue simak, loh The Beatles kok begini? Jadi ternyata bro, ya, boleh dong ya gue kasih insight lah ya. Sepertinya memang kalau bentuk desain seperti ini, sepertinya lebih pas untuk kamar cowok, betul gak sih? Ya, semua part ini bisa dibilang memang cocoknya untuk kamar cowok, kecuali bentuk kacanya lah ya. Tapi kalau kaca kan cukup general lah ya. Part di sini semua untuk cowok kalau menurut gue ya, karena kesan-kesan pastel dan lain sebagainya kurang kelihatan. Nah, ini lemari kabinet, nggak perlu gue spell lah ya, sama seperti itu. Di belakangnya ini ada multiplex plus HPL-nya yang menyatu ke bagian bawah, yang nempel ke bagian dipannya gitu bro. Nah, ini memang yang jadi berbeda. Harusnya sih ini kamar cowok, dan harusnya ini bukan BTS, harusnya ini The Beatles bro. Iya, nah ini memang menjadi berbeda. Nah kan ARMY bro, ARMY tuh cewek ternyata ini bro. Ini tas pink bro, jatuh lagi. Dan ini bro, ini warna pastel juga. Jadi ini ternyata ini kamar cewek gitu. Oke lah. Jadi kalau misalkan nanti lu beli rumah ini ya, terus misalkan bentukan furnishnya mau dibikin seperti ini, baik ya ini dipakai untuk anak lu yang cowok bos. Ya, betul nggak sih? Oke, bagian mana bro? Oh, ceilingnya bro, ini menarik ya bro ya, bagian ceilingnya.
gua ngelihat sesuatu yang berbeda lagi. Ternyata ini adalah kesinambungan dari ruangan kamar yang sebelah. Karena memang bagian plafonnya ini dari kaca, terus plafonnya sendiri karena mengikuti daripada area atapnya, akhirnya semua plafonnya untuk area ruangan bagian atas akhirnya daknya itu dibikin bolong gitu. Iya nggak sih? Jadi upselling banget kesannya bro. Ini bener-bener upselling bro. Ya, ada lampu LED yang tersembunyi dan ternyata di bagian plafon yang teratasnya itu ini kan terbentuk bagian segitiga bro. Dan lampu-lampunya itu nempel di bagian plafon yang teratasnya bro. Jadi bisa dibilang memang akhirnya ruangan ini punya ventilasi udara yang memang sangat melimpah gitu bos. Dengan konsepnya seperti ini. Cocok banget menurut gua konsep rumah ini memang tropical touch. Karena akhirnya pemakaian part-part ruangannya pun memang sinergi dengan temanya. Menurut gua keren banget. Area balkon bro. Nah ini ada area balkon ya bos ya. Kalau bagian di sini lebih bisa dipakai untuk apa ya bro ya? Ngopi paling kursi, meja ya bro ya. Kursi, meja. Adapun di bagian ininya kalau dibikin tutupan gimana ya? Atau ini lebih ke area jebol nggak sih? Iya nggak sih bro? Ngayal di sini. Area ngayal di sebelah sini. Oke lah. Kok gue belum ada gambaran ya bro ya? Ke area ini untuk dibikin seperti apa? Yang jelas area di sini atau area 2 lantainya memang masih ada space untuk dimaksimalkan mau dijadikan sebagai tempat ngopi-ngopi santai ataupun misalkan ini untuk tempat-tempat cari inspirasi atau berimajinasi, ini masih ada partnya gitu bro. Ya apapun itu tergantung lu mau pakai ini ruangan ini untuk apa. Ya. Nah, ini part terakhir ya bro. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya kurang lebih sama ya bro ya. Jadi kamar mandi seperti ini sama dengan lantai bawah. Ini ada keramik ukuran 60 kali 30, bawahnya homogeneous style. Ada rak-rakan seperti ini. Ini juga ada shower yang dari stainless dan kaca yang bulat seperti ini gitu bos. Ya bos. Nah, oke. Ventilasi banyak bos, kaca bulat. Jadi bro, buat lo yang suka rumah tropis, banyak kaca dan aksen-aksen yang sangat alami, ventilasi cahaya, ventilasi udara, sangat lo pengenin, bisa dibilang rumah ini adalah salah satu referensi dari Brother House buat lo gitu bro. Nah, ini adalah tipe 75 dengan tanah 84. Ini adalah tipe A dari Trevista Hill di klaster Menteng Residen. Adapun untuk master plan-nya, ini perencanaannya sampai dengan 30 hektar bos, dan ini dijual dengan konteks ready stock dan disediakan 300 unit untuk tipe A ini. Dan lu tahu harganya berapa? Harganya hanya 1,2 miliar saja bos. Jadi buat lu yang pengen dapat unit di sini, karena unit terbatas ya, banyak banget yang minat untuk rumah ini karena konsepnya ini berada di area perbukitan dan sangat alami dan keren banget bos. Jadi silahkan lu fast respon dan lu bisa klik nomor di kolom komentar. Oke. Nah, Brother House Indonesia untuk review rumah di Trevista Hill ini udah selesai. Jangan lupa support terus channel Brother House Indonesia, senantiasa support untuk like, comment, and share. Dan buat yang baru-baru, please ya subscribe channel Brother House Indonesia. Oke, Brother House Indonesia pamit, gue pamit, Bondan pamit. Thank you. Assalamualaikum.